Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Aduh, kurang semangat nih pasukannya Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Sebelum mulai ibadah ini, kita lipat tangan, tutup mata dulu yuk. Kita doa dulu. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Berkati kami agar kami mampu untuk bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak, ajak siapin pasukan kita dulu nih. Oh iya bener nih Kak, ayo Ayo kita jongkok semuanya. Ayo jongkok ya semuanya. Mama papanya juga jongkok, ayo. 1, 2, 3. Pasukan Siap. selamat pagi. Pagi luar biasa. Berikanlah untuk Tuhan. Aduh Kak, bentar deh Kak, kayaknya belum kompak nih, mama papanya belum pasukan. Iya tuh, mamanya juga ada yang gak ikutan tuh. Kita ulang papanya lagi juga. yuk. Ayo jongkok semuanya. 1, 2, 3. Pasukan Siap. selamat pagi. Pagi luar biasa. Hebat banget ya ini pasukannya Luar Tuhan, biasa. luar biasa. Ayo, silakan duduk adik-adik. Kita mau mulai ibadah ini, kita lipat tangan, tutup mata, siapkan hati kita untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat
Yesus, terima kasih kalau saat ini kami mau serahkan bangsa Indonesia ke dalam kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau curahkan Roh Kudus-Mu ke bangsa Indonesia kami ya Tuhan Yesus. Berkati pemerintahan di bangsa kami, baik presiden, wakil presiden, bahkan jajaran menterinya. Engkau yang berikan nikmat marifat yang ada daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau kami juga mau berdoa untuk virus corona yang mungkin masih menjalar di bangsa kami bersatu hati dan bersepakat untuk mengatakan corona diam, corona pergi, Indonesia damailah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan dong. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan. Puji Tuhan lagi. Pakai gerakan ya, jangan lupa ya. Dengar dia panggil nama saya.
pasukannya luar Tuhan biasa. hebat banget. Nah sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Siapkan hati kita lagi untuk kita mendengarkan kebenarannya. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar kami akan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah lewat kakak yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik sekali. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah adik-adik semua yang ada di rumah. Kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita semuanya mau berdoa, tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, kami datang pada saat pagi hari ini menghadap tahta-Mu yang kudus Tuhan. Mari kami mau rindu Tuhan Yesus untuk datang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, belajar firman Tuhan supaya kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh sungguh-sungguh menerima kebenaran firman Tuhan, dan benih firman itu akan tertanam dalam hati kami, tumbuh dan berbuah-buah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ya Allah Roh Kudus yang ajari kami semuanya untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Kita mau masuk dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Judulnya adalah Stefanus memilih mengampuni. Ya, ini adalah teladan dalam kasih yang adik-adik. Buka firman Tuhannya di Kisah Para Rasul 6 ayat 5 sampai ke 7. Ya, semuanya kita mulai. Siap-siap, tidak ada yang main lagi, tidak ada yang makan lagi, tidak ada yang tidur-tiduran lagi. Ini firman Tuhannya. Stefanus adalah orang yang terkenal baik adik-adik dan dipilih untuk melayani. Ia dipakai untuk melayani karena tingkah laku atau perkataannya tidak bercacat celah. Kebaikannya telah tersebar dan dikenal oleh semua jemaat adik-adik. Dan Bapak Stefanus ini yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat orang banyak. Ia juga, Bapak Stefanus ini adalah orang yang penuh roh dan berhikmat. Ia memiliki pengetahuan yang luas tentang Alkitab. Sehingga ia menang berdebat melawan ahli pikir dari Kirene, dari Alexandria. Tuhanlah yang memberikan hikmat itu. Karena pertolongan Roh Kudus memberi kepandaian kepada Bapak Stefanus. Bapak Stefanus adalah orang yang berani adik-adik. Ia berani berdebat dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Berani menegur segala kejahatan yang telah dilakukan terhadap utusan Allah. Dan menegur ketidaktaatan mereka kepada kitab suci. Tetapi tampillah beberapa yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia adik-adik. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya. Dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Katanya begitu adik-adik. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus adik-adik. Menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata begini adik-adik.
orang ini sambil menunjuk ke Stefanus terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat, katanya begitu. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita, kata orang-orang itu. Dan ia tidak pernah membenci mereka. Ia mengampuni. Siapa yang mengampuni dan tidak membenci? Adalah Stefanus, Bapak Tes. Ia mengampuni orang yang telah menganiaya dia. Stefanus tidak membalas menyerang mereka. Tidak, adik-adik. Melainkan Stefanus berdoa kepada Tuhan untuk orang-orang itu. Dari kehidupannya ini kita diajarkan supaya mengampuni, adik-adik. Tidak membalas kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Meskipun begitu sulit untuk melakukannya. Tetapi memohon pertolongan kepada Roh Kudus untuk memampukan kita untuk melepaskan pengampunan itu, adik-adik. Kasih menutupi segala kesalahan kita dan kita dapat memiliki kasih itu. Bagaimana kita menjadi teladan dalam kasih seperti yang dilakukan oleh Bapak Stefanus. Dia dijahati orang-orang yang ada di sekelilingnya. Padahal dia mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Untuk membuat mereka menjadi orang yang baik. Dan mereka malah membuat dia menjadi sengsara. Bahkan menjadikan dia menjadi orang yang sepertinya jahat. Dan mereka menganiayanya. Tapi dia tidak membalasnya, adik-adik. Dan mereka didoakan oleh Bapak Stefanus supaya mereka bertobat, supaya mereka tidak melakukan hal yang tidak baik. Nah, adik-adik, teladan dalam kasih itu diajarkan Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah kasih itu sendiri. Makanya kita anak-anak Tuhan, kita harus punya kasih. Jangan jahat pada kalian, pada kita semua. Kita harus doakan bahwa namanya sama Tuhan. Nanti Tuhan yang akan beracara kepada orang itu. Jangan kita yang membalaskannya. Karena hak pembalasan ada di dalam tangan Tuhan. Hak penghakiman ada di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus belajar meneladani apa yang Tuhan suruh, ya, teladan kasih. Siapa yang mau menjadi teladan kasih, adik-adik? Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar menjadi orang-orang yang mempunyai kasih seperti Tuhan. Kami mau hidup menjadi teladan bagi banyak orang. Teladan dalam kasih. Kami tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kami mau membalas kejahatan dengan kasih. Kami membawa mereka dalam doa-doa kami, Tuhan. Dan kami mau melepaskan pengampunan kepada mereka. Kasih untuk teladan yang baik yang Tuhan sudah berikan pada kami. Melalui firman Allah pada hari ini tentang Bapak Stefanus yang Tuhan pilih menjadi orang yang baik, orang yang saleh, orang yang selalu melepaskan pengampunan kepada orang-orang. Tuhan, terima kasih untuk teladan yang Tuhan berikan kepada kami. Biar kami boleh menjadi Stefanus-Stefanus-Mu pada zaman ini. Kami mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, materaikan kebenaran firman-Mu dalam loh hati kami yang paling dalam. Biar benih firman-Mu yang saat ini ditaburkan, boleh tertanam, tumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kami. Dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sebelumnya kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari adik-adik angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi. Kita mau menerima berkat. Abraham, Ishak dan Yakub akan menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Tuhan yang akan membawa engkau naik dan tidak menjadi turun.
Tuhan akan menjadikan engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan memberkati keluar masukmu dan menjadikan apa yang engkau lakukan, apa yang engkau perbuat, apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau usahakan, akan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Adik-adik yang percaya akan firman Tuhan dan janji Tuhan pada saat siang hari ini, mari sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.